Oke, yang record apa udah ada? Halo, halo. Oke, sebenarnya oh, aku akan langsung buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ini sebagai Mama Toya koas, Mama Toya kalkulus integral sama teori bilangan elementer di kelas PM 2004 F. Nah, saat ini aku mau membahas mengenai luas Kalim yang 2023. Mengapa kok aku ingin bahas yang 2023? Nah, karena menurut aku ini soalnya itu sudah kayak apa ya, kayak sudah mencakup dengan materi yang telah dijelaskan oleh dosen setelah UTS gitu. Oke, mungkin aku akan langsung mulai dengan soal yang pertama ya. Nah, soalnya ini yang pertama, kategorikan pernyataan berikut benar atau kadang benar atau salah. Jika benar atau salah, jelaskan. Jika kadang benar, tentukan kondisi kapan pernyataan ini benar dan kapan salah. Jika fx itu kurang dari gx untuk setiap x pada interval a, mulai dari a sampai dengan b, maka luas daerah yang dibatasi oleh gx, sumbu x, X sama dengan A dan X sama dengan B itu lebih besar daripada luas daerah yang dibatasi oleh Fx. Sumbu X, X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, yang nomor satu ini bisa kalian langsung berikan contoh aja untuk menentukan pernyataan ini benar atau salah sih gitu. Nah, di sini aku itu mengambil contoh yang pertama itu Fx-nya itu adalah X dan Gx-nya itu 2X di mana X-nya itu mulai dari ada yang bergabung. Nah, di mana X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 2. Nah, kemudian kan kita sudah tahu kan bahwa Fx sama dengan X itu lebih kecil daripada 2X yang sama dengan Gx kan. Nah, kemudian kita bisa langsung integralkan. Nah, gambarnya seperti ini. Dia itu berada di atasnya Fx, yang 2X itu berada di atasnya 2X. Maka jelas terbukti bahwa Gx itu lebih besar daripada X. Gx lebih besar daripada Fx. Kita bisa langsung integralkan ya. Luas Gx sama dengan 2X yang dibatasi oleh sumbu X dan X sama dengan 0 serta X sama dengan 2 itu L sama dengan integral 0 sampai 2 2X dx. Nah, integral dari 2X yaitu X pangkat 2 dengan mensubstitusikan nilai 2 dan 0, maka diperoleh 4 satuan luas. Dan luas Fx sama dengan X yang dibatasi sumbu X, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 diperoleh berarti integral 0 sampai 2X dx sama dengan setengah X kuadrat, kemudian disubstitusikan nilai X sama dengan 2 dan 0 diperoleh 4 per 2, karena kalau 0 kan dia pasti bernilai 0 kan, maka hanya 2 pangkat 2 saja, diperoleh 4 per 2 sama dengan 2 satuan luas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas Gx itu lebih besar daripada Fx begitu. Nah, kemudian aku mau mencari contoh lain nih. Apakah ini terbukti untuk semua X yang ada di interval 0 sampai 2 gitu. Nah, aku mau berikan contoh lain. Yang pertama, di mana Fx-nya itu sama dengan min 2 dan Gx-nya itu sama dengan min 1. Nah, di sini terlihat kan bahwa min 1 itu lebih besar daripada min 2. Dan tetap di interval 0 sampai 2 ya.
hingga langsung bisa kita integralkan. 0 sampai 2 min 2 dx sama dengan min 2 x, integral dari konstanta kan cuma x saja, kemudian kita substitusikan nilai 2 dan 0 diperoleh min 2 kali 2 sama dengan min 4. Nah, karena kita itu mencari luasan, maka luas kan tidak bisa negatif kan, maka kita ambil mutlaknya, sehingga min 4 itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk gx itu sama dengan min 1, maka integral dari min 1 dx itu sama dengan min 1x. Kita substitusikan nilai 2 dan 0 diperoleh min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Nah, karena kita mencari luasan, maka kita ambil nilai mutlaknya, yaitu sama nilai mutlak dari min 2 itu sama dengan 2. Nah, gx-nya kan tadi min 1 kan. Min 1 itu lebih besar daripada min 2. Akan tetapi kita peroleh luas gx-nya itu kurang dari pada luas fx-nya, di mana luas gx-nya itu diperoleh 2 dan luas fx-nya itu 4. Maka pernyataan yang nomor 1 itu benar ketika f dan gx-nya itu non negatif pada seluruh interval a, b begitu. Dan salah saat fungsi f dan g-nya itu salah satunya negatif atau kedua-keduanya itu negatif gitu. Kesimpulannya seperti itu ya. Pernyataan benar saat f dan g itu non negatif pada seluruh interval a sampai b itu bisa kalian tambahkan, yaitu pernyataan salah saat f dan g itu negatif atau salah satu dari mereka itu adalah negatif pada seluruh interval a, b. Nah, udah jawaban nomor 1 itu seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan untuk soal yang pertama? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Oke, karena belum ada, mungkin aku bisa melanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa volume yang terbentuk dari daerah yang diarsir berikut jika diputar terhadap sumbu X adalah B. Dan yang B, konstruksilah integral menggunakan metode lain tanpa harus menyelesaikannya. Oke, kita punya grafiknya itu seperti ini, di mana ini dibatasi oleh X sama dengan 3Y kuadrat min 2 dan X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini mau diputar terhadap sumbu X. Ini yang soal yang A, diputar terhadap sumbu X. Nah, karena kita punya fungsi X sama dengan 3Y min 2, maksudnya fungsinya itu dalam bentuk Y dan dia itu diputar terhadap sumbu X, maka kita bisa menggunakan metode kulit tabung. Karena apa? Karena kita tidak perlu merubah fungsinya itu terhadap fungsi X sama dengan 3Y itu diubah menjadi fungsi dalam X itu tidak perlu. Jadi begitu. Alasan mengapa menggunakan metode kulit tabung. Bisa langsung ke pembahasan ya. Gambarnya seperti ini. Nah, karena kita ingin menggunakan metode kulit tabung, di mana rumusnya itu V sama dengan 2pi integral A sampai B. Baik, ada yang bergabung. Izinkan. Gimana rumus untuk metode kulit tabung itu? V sama dengan 2pi integral A sampai B X fx dx. Ini menyesuaikan ya, X fx dx. Kalau dia
nanti fungsinya dalam Y, maka Y, FY, DY gitu. Nah, di sini kan kita memakai metode kulit tabung kan, di mana kita punya fungsinya itu dalam bentuk Y, sehingga kita akan membuat bias. Bias ini yang hitam ini yang sejajar dengan sumbu putarnya. Karena sumbu putarnya itu adalah sumbu X, maka kita bisa membuat bias yang sejajar dengan sumbu X. Nah, lalu karena biasnya ini dia tegak lurus dengan sumbu Y, maka nanti dia akan diintegralkan terhadap Y. Nah, sehingga seperti ini. V sama dengan 2pi. Integralnya itu 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1. Jadi kita nggak memakai X ya, karena diintegralkan terhadap Y, maka kita pakai batasnya Y. Jadi 0 sampai 1 di sini. 0 sampai 1. Kemudian dikali Y dan fx-nya, karena dia diintegralkan terhadap Y dan fungsinya terhadap Y, maka menggunakan fx yaitu kanan dikurangi kiri. Kalau diintegralkan terhadap X, maka nanti fx-nya berubah menjadi atas dikurangi bawah gitu. Sehingga menjadi apa? Menjadi Y kuadrat ini. Fx-nya ini berubah menjadi Y kuadrat min kanannya itu Y kuadrat, kirinya itu 3Y kuadrat min 2, sehingga menjadi Y kuadrat min 3Y kuadrat min 2 dy. Lalu kita operasikan aja yang Y ini. Yang di dalamnya ini kita operasikan, diperoleh Y dikali Y kuadrat min 3Y kuadrat ditambah 2. Ini. Kemudian kita kalikan Y-nya, diperoleh min 2Y pangkat 3 ditambah 2Y. Nah, dari mana ini diperoleh? Karena Y min 3Y kuadrat min 3Y kuadrat kan min 2Y kuadrat. Nah, kalau dikalikan Y berarti min 2Y pangkat 3 ditambah 2 dikali Y berarti 2Y. Kemudian kita langsung mengintegralkan, sehingga integral dari min 2Y pangkat 3 itu min Y pangkat 4 per 2 ditambah integral dari 2Y yaitu Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai 1 dan 0. Maka diperoleh 2pi dikali min 1 per 2 ditambah 1. Karena substitusi dari 0 kan ini bernilai 0 kan. Gitu. Nah, dari sini diperoleh 2pi sama dengan 2pi dikali setengah. Nah, ini bisa cancelasi, duanya diperoleh pi satuan volume. Sehingga terbukti bahwa volume benda putarnya yang diputar terhadap sumbu X adalah pi gitu. Nah, dari soal yang A, apakah ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke B? Gimana? Aman, Mas. Oke. Aku lanjut ke soal yang B ya. Nah, soal yang B itu konstruksikan integral dengan metode lain tanpa harus menyelesaikan. Nah, kan kita sudah menggunakan metode kulit tabung. Nah, metode untuk mencari volume benda putar kan ada 3, yaitu metode cincin, metode cakram, sama metode kulit tabung. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan metode cincin atau metode cakram. Sebenarnya cincin sama cakram itu sama ya. Kalau cakram, dia itu fungsinya itu hanya 1, sedangkan kalau cincin, dia itu fungsinya ada 2 gitu loh. Sehingga apa? Sehingga di sini itu dia berkurang gitu. Nggak ada
sisanya gitu yang seperti ini kan dia kurang kan, maksudnya dia itu tidak penuh sehingga menggunakan metode cincin. Kalau di sini nih yang dibatasin mulai min 2 sampai 0, dia itu sangat-sangat penuh sehingga bisa menggunakan metode cakram gitu. Nah, karena kita ingin menggunakan metode cincin di mana rumusnya itu V sama dengan Pi integral A sampai B F kuadrat min G kuadrat, fungsinya dikuadratin min G kuadrat dx gitu. Nah, karena kita udah ada ini min 2 sampai 1, maka kita perlu merubah nih fungsi X sama dengan menjadi Y sama dengan gitu. Sehingga diperoleh apa? X sama dengan Y kuadrat, maka Y sama dengan akar X. Dan yang X sama dengan 3Y kuadrat min 2, maka diperoleh 3Y kuadrat sama dengan X plus 2, sehingga Y kuadrat sama dengan X plus 2 per 3, maka diperoleh Y sama dengan akar X plus 2 per 3. Nah, kita udah mempunyai fungsi Y sama dengan akar X dan Y sama dengan akar X plus 2 per 3. Lalu, kita bisa langsung mengintegralkan. Gambarnya kan kita sudah punya kan ya, di sini. Nah, karena fungsinya itu dalam X, kita punya fungsi dalam X ini, Y sama dengan akar X dan Y sama dengan akar X plus 2 per 3, maka di sini kita menggunakan interval min 2 sampai 1. Oke, karena di sini dilihat, nah di min 2 sampai 0 dan 0 sampai 1 atas bawahnya itu berbeda, maka nanti integralnya itu ada 2, di mana batasnya itu min 2 sampai 0 dan 0 ditambah 0 sampai 1 gitu. Di min 2 sampai 0 kita bisa melihat bahwa yang atas itu adalah fungsi yang ini dan bawahnya itu yang ini yang sama dengan 0, yaitu yang sumbu X. Sedangkan di interval 0 sampai 1 yang atasnya itu yang fungsi X sama dengan 3Y kuadrat min 2 dan yang bawahnya itu yang X sama dengan Y kuadrat. Sehingga kita bisa mengkonstruksikan integralnya seperti ini. V sama dengan, rumusnya kan Pi integral A sampai B F kuadrat min GX kuadrat. Nah, sehingga di interval min 2 sampai 0 itu karena atasnya yaitu fungsi X sama dengan 3Y kuadrat min 2 atau sama dengan Y sama dengan akar X plus 2 per 3, sehingga kita bisa langsung menuliskan akar X plus 2 per 3 dikuadratin, karena yang GX-nya kan dia 0. Hanya sehingga bisa dituliskan seperti ini saja. Dx ditambah Pi integral 0 sampai 1. Nah, yang atasnya itu tadi yang fungsi Y sama dengan akar X plus 2 per 3 dan yang bawahnya itu yang fungsi Y sama dengan akar X. Sehingga Pi integral 0 sampai 1 yaitu akar X plus 2 per 3 kuadratin dikurangi akar X kuadrat dx. Nah, udah. Jadi jawabannya seperti ini aja. Nah, kira-kira apakah ada yang ditanyakan untuk mengkonstruksi integralnya? Jika ada kebingungan bisa langsung raise hand aja ya, ditanyakan. Gimana? Gimana? Apakah ada kebingungan atau aman?
Halo, gimana guys? Mau dilanjut atau ada pertanyaan dari kalian? Oke, lanjut Kak. Nah, di sini aku mau membuktikan bahwa dia itu benar ya sih sebenarnya. Nah, pembuktinya ya seperti diintegralkan seperti biasa ya. Jadi yang di dalam kurung ini dikuadratkan, maka akarnya hilang kan. Jadi x plus 2 dibagi x plus 2 per 3 dx. Nah, ditambah yang ini berarti menjadi x plus 2 per 3 min akar x kuadrat, berarti x akarnya hilang. Sama dengan pi per 3. Nah, berarti 3-nya ini aku keluarin menjadi pi per 3. Integral dari x plus 2 berarti integral dari x yaitu setengah x kuadrat, dan integral dari 2 dx adalah 2x. Kemudian kita substitusikan nilai 0 dan min 2, diperoleh pi per 3 0 min 4 per 2 ditambah min 4. Karena min 2 dikali 2 itu min 4 kan. Sehingga di sini diperoleh pi per 3 dikali 2, sehingga diperoleh 2 pi per 3. Nah, lalu kita selesaikan yang ini. Ditambah pi integral 0 sampai 1 x per 2 x plus 2 per 3 min x. Kemudian kita bisa selesaikan yang ini dulu, yang di dalam kurung, menjadi x plus 2 min 3 per 3. Nah, 3-nya ini bisa dikeluarkan dari integral karena dia konstanta. Diperoleh pi per 3 integral 0 sampai 1 min 2x plus 2. Nah, karena ini dari mana sih? Karena x min 3 itu min 2x ditambah 2 dx. Nah, integral dari min 2x ditambah 2 yaitu min x kuadrat ditambah 2x. Kemudian kita substitusikan nilai 1 dan 0, diperoleh pi per 3 min 1 dikali min 1 ditambah 2. Nah, ini kan hasilnya min 1 kan. Hasilnya kan 1. Min 1 ditambah 2 itu sama dengan 1. Sehingga menjadi 2 pi per 3 ditambah pi per 3 sama dengan 3 pi per 3. 3-nya bisa cancel, sama dengan pi. Maka terbukti benar. Gitu. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan untuk soal yang 2B ini? Atau aku lanjut aja? Oke, Adinda Roima bisa sampaikan pertanyaannya. Ya Kak, ini kan tadi dibagi dua ya. Yang satunya yang Iya, penuh itu sama yang satunya iya, agak bolong. Nah, agak bolongnya iya, ini yang maksudnya minus akar x pangkat 2 itu Kak. iya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Itu aja. Karena kan, oke, aku mau jelasin lagi ya. Karena kan di sini dari min 2 sampai 0, atasnya kan fungsi yang x sama dengan 3 kuadrat min 2, dan yang bawahnya itu dia sumbu x kan, berarti nilai 0. Maka f ini f kuadrat dikurangi g kuadrat. Nah, karena g-nya itu 0, maka g kuadrat kan tetap 0. Nah, di interval 0 sampai 1, dia yang atasnya itu yang fungsi yang x sama dengan 3 y kuadrat min 2, dan yang bawahnya itu yang x sama dengan y kuadrat. Maka f kuadrat min g kuadrat, maka diperoleh seperti ini. Atasnya itu yang tadi yang x sama dengan 3 y kuadrat min 2, atau y sama dengan akar x plus 2 per 3 di belakang ini, dikurangi akar ini, akar x kuadrat. Gitu. Gimana Adinda, apakah menjawab? Oke, apakah ada pertanyaan lain? Atau aku lanjut aja di soal yang ketiga. Oke, mungkin aku bisa lanjut aja soal yang ketiga ya, karena
dirasa sudah aman. Nah, soal yang ketiga yaitu diketahui luas bidang lengkung sebuah kerucut yang memiliki tinggi H dan jari-jari R adalah pi R akar R kuadrat ditambah H kuadrat. Konstruksilah integral yang dapat menghasilkan kerucut dengan luasan tersebut. Nah, di sini kita disuruh mencari luasan bidang lengkung. Berarti menggunakan luas permukaan benda putar kan? Gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kita lihat ke bawah. Nah, seperti ini. Diketahui luas bidang lengkung sebuah kerucut. Nah, luas bidang lengkung. Nah, aku gambarkan tuh seperti ini. Di mana jari-jarinya itu R dan tingginya itu H. Maka yang puncak sini berarti titik R, H kan. Nah, dengan memutar yang ini, yang garis kuning ini, kita bisa mendapatkan diputar terhadap R ya ini. Kita itu bisa mendapatkan selimut kerucut ini. Kalau diputar kita bisa mendapatkan selimut kerucut yang ini. Begitu. Nah, karena dia sejajar dengan yang garis ini, yang R ini, dia sejajar dengan sumbu Y, maka kita bisa nanti integralnya itu terhadap Y gitu. Dia diintegralkan terhadap Y. Nah, pertama aku bahas mulai ini dulu. Karena ini kita diketahui ada dua titik yaitu 0,0 dan R, H, ini 0,0 dan R, H. Nah, pertama kita itu mencari gradien terlebih dahulu. Dimana rumus gradien kan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya itu sama dengan H dan Y1-nya itu sama dengan 0. Maka yang atas itu hanya H saja. Dan X2 min X1 berarti X2 itu R dikurangi 0 berarti R, H min R. Nah, gradien kalau kalian ingat di kalkulus diferensial, nah gradien itu sama aja dengan turunan Y terhadap X. Ya kan? Maka diperoleh M itu sama dengan dy per dx sama dengan H per R. Nah, karena dengan memutar X sama dengan R, kita bisa mendapatkan selimut kerucutnya di mana X sama dengan R adalah garis yang sejajar sumbu Y. Maka diperlukan yakni fungsi dalam Y dengan batasnya itu mulai dari A sampai B. Gitu ya. Nih. Nah, kan tadi kita peroleh dy per dx itu sama dengan H per R. Nah, atau sama dengan dy sama dengan H per R dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas, diperoleh integral dari dy kan tetap y. Nah, integral dari dx itu x. Jadi y sama dengan H per R x. H per R dikali x. Nah, karena kita membutuhkan fungsi dalam y, maka di sini kita peroleh X sama dengan R per H dikali Y. Nah, sehingga diperoleh fungsinya yaitu R per H dikali Y. Dengan batasnya yaitu mulai 0 sampai H. Nah, batasnya itu dari mana sih? Kita bisa lihat dari gambarnya yaitu karena diintegralkan terhadap Y, maka kita menggunakan batas yang berada di Y, yaitu mulai 0 ini sampai H ini. Gitu. Dengan menggunakan rumus luas permukaan benda putar, kita bisa peroleh luas bidang lengkung dari kerucut tersebut, di mana rumusnya kan gini, luas benda putar ini ya maksudnya sama dengan 2pi integral A sampai B Fy akar 1 ditambah dx dy dikuadratin dy. Kemudian kita bisa mensubstitusikan nilai Fy sama turunan. Nah, Fy sama dengan R per H. Oh, ini harusnya, oh iya benar,
FY sama dengan R per H Y. Nah, kalau kita turunin terhadap Y, maka diperoleh F aksen Y sama dengan R per H kan. Nah, maka diperoleh seperti ini. 2pi integral 0 sampai H. FY-nya itu tadi R per H dikali Y, dikali akar 1 plus dx dy-nya, berarti R per H dikuadratin dy. Diperoleh 2pi dikali R per H dikali akar ini. Mengapa kok ini bisa keluar? Karena dia kan tidak tergantung terhadap Y kan. Maka kita bisa mengeluarkan yang R per H sama akar ini. Sehingga yang diintegralkan itu hanya Y-nya aja ini. Y-nya aja. Sehingga integral dari Y dengan batas 0 sampai H itu adalah setengah Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai H dan 0. Sehingga diperoleh PR. Oke, sini dulu ya. Integral dari dy adalah setengah Y kuadrat. Nah, kemudian kita bisa mengkanselasi ini. 2 dan 2 kan. Dan kita operasikan yang ini. Yang di dalam ini kita operasikan terlebih dahulu. Diperoleh H kuadrat ditambah R kuadrat per H kuadrat. Nah, ini H kuadrat ini di dalam akar, maka kita bisa mengeluarkan H-nya menjadi H kuadrat per R kuadrat per H. Nah, di sini kita substitusikan nilai H sama dengan 0. Nilai Y sama dengan H dan Y sama dengan 0, maka diperoleh H kuadrat. Kita bisa mengkanselasi ini. Seret sama H kuadrat. Sehingga diperoleh Pi R akar H kuadrat plus R kuadrat. Maka terbukti. Gitu. Karena kan kita cuma disuruh mengkonstruksi integral, sehingga luas bidang lengkungnya yaitu Pi R dikali R kuadrat plus H kuadrat. Jadi kita sudah terbukti seperti ini. Sehingga konstruksi integralnya adalah L sama dengan 2pi integral 0 sampai H R per H kali Y integral 1 ditambah R per H kuadrat dy. Seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan untuk soal yang nomor 3 ini? Sebenarnya kalian cuma sampai di sini tuh nggak apa-apa ya. Tapi aku mau memastikan bahwa integral ini tuh benar gitu, sehingga aku sampai selesaikan gitu. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan nggak? Hikmiatus ya, boleh. Hikmiatus. Oke. Nah, karena gini kan kita di sini dx per dy kita kan peroleh dari sini kan turunan dari R per H Y. Kalau kita turun terhadap Y, maka kan tinggal R per H saja kan. Maka yang di dalam ini berubah menjadi 1 plus R per H kuadrat. Nah, kita bisa lihat 1 plus R per 2H kuadrat, dia kan tidak ada variabel Y. Artinya, dia ini adalah konstanta. Nah, ini dia itu konstanta. Ini konstanta, dan dia ini juga konstanta. Maka kita bisa mengeluarkan yang kuning ini dari integralnya. Sehingga nanti tinggal yang diintegralkan itu hanya Y-nya saja begitu. Gimana Hukma? Apakah menjawab? Gimana Hukma?
Ya, benar. Jadi, kalau misal di sini itu, nah di dalam akar itu ada y-nya, misal ya, maka kita tidak bisa mengeluarkannya. Jadi kita harus mengintegralkan kedua ini, semua ini harus diintegralkan. Nah, tapi karena di dalam akarnya dia tidak ada variabel y, maka yang akar ini adalah konstantanya gitu. Gimana, Kuma? Apakah sudah terjawab? Oke. Yang lain apakah ada pertanyaan untuk soal yang ketiga ini? Ini aku hapus aja ya. Nah, gimana? Apakah mau dilanjut aja di soal yang keempat? Oke, karena tidak ada yang respon, aku anggap aman ya. Nah, selanjutnya di soal yang keempat, kita baca soal yang keempat. Nah, sketsa dan temukan pusat massa benda yang dibatasi fusi fx sama dengan 3 akar x dan gx itu sama dengan x kuadrat min 9 di antara 0 0 di mana x-nya itu mulai dari 0 sampai 2 dan sumbu y jika diberikan fungsi densitas atau fungsi kerapatannya yaitu 5/2. Ini 5/2x. Oke. Nah, di sini disuruh mengsketsa. Jadi kita harus menggambar terlebih dahulu untuk mencari titik pusatnya itu di mana sih gitu. Nah, ini. Yang pertama kita harus menggambar terlebih dahulu. Nah, yang merah ini dia adalah fungsi gx sama dengan x kuadrat min 9 dan yang biru dia fungsi fx sama dengan 3 akar x. Nah, yang batas ini aku batasin. Nah, kita disuruh mencari pusat massa di antara 0 sampai 2. Jadi yang ini 0 sampai 2 dan sumbu y. Berarti dibatasin oleh sumbu y juga. Sumbu y kan yang ini. Nah, ini. Maka kita mencari pusat massa dari yang warna kuning ini. Jadi bukan hanya yang di atas sumbu x ini ya, tetapi yang bawah sampai bawah ini. Itu. Oke. Nah, setelah itu kita gambar biasnya terlebih dahulu. Nah, biasnya itu yang gini. Karena densitasnya itu dia fungsi dalam x, maka kita gambar biasnya itu vertikal. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bias ini. Gambar biasnya bebas ya. Di mana aja, di sini juga nggak apa, di sini nggak harus, di tengah-tengah itu nggak harus. Kemudian kita beri titik di sini sebagai pusat dari bias ini. Nah, biasnya kan pasti dia punya titik pusat sama dia punya luasnya sendiri kan. Sehingga x topi, ini aku sebut x topi ya. Aku lupa ini nyebutnya apa, tapi aku mau nyebut x topi aja. Nah, karena biasnya dia itu bias vertikal, maka x
topinya itu sama dengan X. Gitu ya. Dan kalau biasnya itu nanti horizontal, maksudnya dia kayak sumbu X ini, horizontal tidur ini, maka nanti Y, topinya itu sama dengan Y. Jadi perbedaannya di situ aja. Oke. Nah, lalu Y topinya itu diperoleh dari mana? Y topinya tetap diperoleh dari atas ditambah bawah dibagi dengan 2. Karena kita kan mau mencari pusat dari 0 ini berapa sih? Pusat dari titik ini itu berapa sih? Nah, kalau mencari tengah-tengah kan otomatis kita atas ditambahin yang bawah ini dibagi 2 kan. Nah, makanya diperoleh seperti ini. Yang atasnya itu 3 akar X, yang bawahnya itu X kuadrat min 9 dan per 2. Nah, lalu bias ini juga dia mempunyai luas, di mana rumus luas kan panjang kali lebar. Ya kan? Nah, panjangnya itu bagaimana? Panjangnya tetap seperti yang mencari volume atau luasnya, yaitu karena dia diintegralkan terhadap X, maka dia atas dikurangi bawah. Nah, atasnya itu dia 3 akar X, bawahnya itu X kuadrat min 9. Sehingga menjadi 3 akar X min X kuadrat min 9 dx. Dx itu lebarnya ya. Ini lebar ini adalah dx. Sehingga diperoleh 3 akar X min X kuadrat ditambah 9 dx. Lalu kita mencari masanya, di mana massa itu adalah densitas dikali luasnya. Nah, densitasnya itu tadi diketahui 5/2x, dan dA-nya kita peroleh tadi 3 akar X min X kuadrat plus 9. Nah, kemudian kita operasikan yang X-nya saja ya. Karena apa? Karena 5/2 kan konstanta kan. Nanti kalau diintegralkan dia bisa keluar dari integralnya langsung. Sehingga diperoleh 5/2 dikali 3x akar X min X pangkat 3 ditambah 9x dx. Gitu. Lalu setelah ini apa? Kita langsung mencari momentumnya, di mana M sama dengan integral A sampai B dm. Nah, A-nya itu mulai 0 sampai 2, karena di sini tadi di antara 0 sampai 2, maka integral 0 sampai 2 dm. Nah, dm-nya kita peroleh 5/2 dikali 3x akar X min X pangkat 3 plus 9x dx. Nah, 5/2 kita bisa keluarkan dari integral, sehingga kita mencari integral dari ini aja, yang dalam kurung. Nah, kita kan tahu bahwa X akar X itu X pangkat 3/2 kan. Kalau kayak gini kan kita akan sulit mengintegralkan itu seperti apa. Jadi, untuk mempermudah, ubahlah menjadi 3x pangkat 3/2. Sehingga integral dari ini yaitu X pangkat 4 per X. X pangkat 2 akar X. Atau X pangkat 5/2. Gitu ya. Dikurangi integral dari X pangkat 3 yaitu 1/4 X pangkat 4. Dan integral dari 9x yaitu 9/2 X pangkat 2. Kemudian kita substitusikan nilai 2 dan 0-nya. Nah, dari sini, yang ini, kita peroleh 6/5. Karena 3/5/2 kita bisa balik 5/2-nya menjadi 2/5. Sehingga diperoleh 6/5. X kuadrat akar X min X pangkat 4/4 ditambah dengan X kuadrat per 2. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Sehingga diperoleh 5/2. 6 kali
X kuadrat, berarti 2 kuadrat kan 4. 6 kali 4 yaitu 24 akar 2, dan 2 pangkat 4 yaitu 16, maka diperoleh min 16. Dan 9 kali X maka 2, kemudian kita substitusikan nilai 2-nya, maka 9 kali 4 yaitu 36. Oke, dan kita selesaikan yang di dalam kurung ini, diperoleh 24 akar 2 per 5 ditambah 14. Oke. Nah, ini harusnya begini ya, maaf salah, ini dia harusnya begini. Seret. Oke. Sehingga diperoleh 5 per 2. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu. 24 akar 2 ditambah 70 per 5. Nah, 5-nya kita bisa cancelasi. Ini bisa cancel. Nah, 2-nya kita bisa cancelasi dengan yang sini. Dibagi 24 itu dia 12. Dan 70 dibagi 2 itu 35. Sehingga diperoleh momentum M itu dia 12 akar 2 ditambah 35. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Sebelum lanjut mencari MX dan MY-nya. Oke, Hikmiatus boleh. Oke, gambar grafiknya. Nah, yang pertama kita gambar ini dulu ya, yang hitam ini, dan kita gambar fungsinya. Nah, fungsi 3 akar X yaitu dia seperti yang ini, yang bawah. Kalau nggak tahu fungsinya itu gimana, kamu substitusikan nilainya aja. Kalau X-nya itu sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu sama dengan 3, ini titik ini. Dan kalau X-nya itu sama dengan 4, maka kan yang di dalam akar kan nilainya 2 kan, berarti 3 kali 2 itu nilai 6. Yang kita gambar, seret, seperti yang biru ini. Nah, yang ini. Ya, yang intinya yang biru ini ya. Ya Allah. Nah, lalu dengan cara yang sama kita bisa menggambar fungsi yang X kuadrat min 9. Kita substitusikan nilainya aja. Kalau min 3 dia Y-nya itu sama dengan 0, dan 3 juga Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 9, maka kita bisa langsung menggambar seperti itu. Oke. Nah, karena di perintahnya itu di antara 0 sampai 2, maka batasnya kan cuma 0 sampai 2 aja. Di sini kita bisa menggambarkan garis lurus ini yang X sama dengan 2. Seperti itu. Karena kita disuruh mencari pusat massa di antara kedua fungsi ini, dan di antara 0 sampai 2 dan sumbu Y, maka kita tidak bisa mencari pusat massa yang di sini aja. Nah, di sini tuh nggak bisa. Sehingga pusat massa yang dicari itu mulai yang di sini sampai yang sini. Gitu. Nah, gimana Hukma? Apakah ada? Nah, dua garis ini dia itu menggambarkan piasnya. Nah, ini tuh biar mempermudah aja. Mempermudah dalam menentukan pusatnya itu di mana sih gitu. Nah, ini untuk mempermudah aja. Sebenarnya kan kalau di bukunya Pak Leman kan kita bisa langsung langsung mensubstitusikan nilainya kan. Diberikan rumus yang X bar itu sama dengan MY per M, dimana MY-nya itu integral gini,
dan M-nya itu integral ini. Nah, cara itu menurut saya tidak efektif ya. Karena ditakutkan ada angka yang kita telisik gitu sehingga tidak terhitung, yang nantinya takut ada kesalahan. Makanya cara yang paling efektif itu kita jabarkan satu-satu seperti ini. Gimana Hukma, kira-kira apakah ada pertanyaan lain atau pertanyaan barusan sudah dijawab? Oke, yang lain gimana, apakah ada pertanyaan? Siapa ini? Wait. Oke, Naila Anissa bisa on mic aja. Tidak, jadi kalau misalnya kita nggak tahu gambar fungsinya seperti apa, yang kayak contohnya Ya, yang tadi, 3 akar ya. X, itu X-nya dimasukin contohnya 1. Itu nanti titiknya di Y-nya ya. Iya, kan fx sama dengan 3 akar X kan, ini sama aja, Y sama dengan 3 akar X kan, gitu. Ini Y sama dengan 3 akar X, gitu kan. Nah, kalau kita mensubstitusi nilai X itu sama dengan 1, ini X sama dengan 1 di sini, maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 3 kali akar 1. Akar 1 itu sama dengan 1, maka 3 kali 1 itu sama dengan 3. Maka diperoleh Y-nya itu 3. Jadi di titik sini. 1 sama 3. Jadi di sini. Gitu. Nah, kemudian karena akar kan dia agak ruwet gitu ya. Kalau dia akar 2 gitu kan kayak agak ruwet ya. Maka bisa langsung ke akar 4. Jadi saat mensubstitusikan nilai 4, maka kan akarnya ini bernilai 2 kan. Maka 3 kali 2 itu sama dengan 6. Maka di 4 sini dan 6 ada titiknya. Sehingga kita bisa langsung menggambarkan seperti itu. Gimana Naila? Apakah terjawab? Paham. Sama ini untuk biasanya itu ektopi, jadi X itu karena biasanya berdiri ya. Kalau misalnya biasanya horizontal, Y-nya Iya, yang sama dengan Y. Y topinya iya, yang sama dengan Y. nah iya benar, gitu ya. Kalau biasnya horizontal seperti ini, maka kan kita perlu fungsinya itu dalam bentuk Y kan. Maksudnya fungsi FY, bukan Fx ya. FY sama dengan misal Y, gitu. Jadi biasanya itu nanti horizontal gini, maka FY-nya itu FY. Y topinya ini sama dengan Y. Lalu X topinya ya seperti cara sama, yaitu atas ditambah bawah dibagi 2 gitu. Gimana Naila? Paham Kak. Jadi biasanya tuh ngikut yang demisnya atau apa itu yang ada yang ada Iya, variabel benar. X gitu. Yang dari Iya, benar. densitasnya itu. Iya, Oke. jadi biasanya mengikuti yang ini ya. Kalau densitasnya itu dia fungsi dalam Y, maka kita perlu merubah yang fx ini menjadi fy dan gx-nya itu menjadi gy. Dan ininya juga kita rubah menggunakan yang y. Jadi kita menggunakan mulai 4, mulai ini yang bawah itu yaitu min 9 sampai 4 gitu. Gimana, apa sudah terjawab Naila? Sudah Kak, terima kasih. Oke, yang lain. Oke, Hikmiatus boleh on mic. Boleh, nggak apa-apa kan, kita cuma mau menggambarkan aja kan gitu. Kan di UAS kan kita nggak boleh ada kayak GeoGebra, itu kan kita nggak boleh. Maka cara yang paling mudah yaitu kita mensubstitusikan nilai
X-nya itu, kemudian kita titik, kemudian kita hubungkan titik-titik itu. Gitu. Gimana hikmah? Oke. Iya. Lalu yang lain, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk soal yang keempat ini? Oke, dirasa aman ya. Aku lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima itu adalah hitunglah hasil dari integral 0 sampai tak hingga pangkat min x dx. Nah, kita kan tahu bahwa integral ini adalah dia integral tak wajar kan. Nah, maka penyelesaiannya itu kita limitkan. Oh, belum ya. Oh, belum selesai. Nomor ini belum selesai. Maaf. Kita kan tadi sudah punya M kan. Nah, lalu kita mau mencari MY terlebih dahulu. Atau MX bebas ya. MY berarti X topi DM. Kalau MX berarti Y topi DM gitu. Kayak dibalik-balik aja. Kalau MY berarti X topi DM. Kalau MX nanti dia Y topi DM. Gitu. Nah, tadi X-nya, X topinya itu kita peroleh X. Dan DM-nya kita peroleh ini kan. Nah, kemudian kita bisa langsung dioperasikan terlebih dahulu, diperoleh 3x pangkat 5/2. Nah, ini 5/2 dari mana sih? Kan ini x pangkat 1 kan. Dikali 3x pangkat 3/2. Nah, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Nah, 1 ditambah 3/2, maka itu hasilnya 5/2. Nah, 5/2 ini itu sama aja kayak x kuadrat akar x. Gitu ya. Nah, penulisan ini itu biar mempermudah integralnya aja. Nah, integral dari sini 3x pangkat 5/2 berarti 3/7/2 x pangkat 3 akar x. Dikurangi integral x pangkat 4 itu 1/5 x pangkat 5 dan integral 9x pangkat 2 yaitu 3x pangkat 3. Karena kan integral kan gini. Per 2 plus 1. Kemudian pangkatnya ini berubah menjadi ditambah 1 juga. Sehingga 9/3 itu 3, x pangkat 3. Dan kita bisa mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 0. Nah, yang ini kita peroleh 6/7 x pangkat 3 akar x min x pangkat 5/5 ditambah 3x pangkat 3. Substitusikan nilai 2 dan 0. Diperoleh 6/7 dikali 2 pangkat 3 itu 8 akar 2 min 2 pangkat 5 yaitu 32 dan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Nah, kita operasikan yang dalam ini diperoleh yang ini. Oke. Dan kita operasikan terlebih dahulu, diperoleh 240 akar 2 ditambah 256 per 35. Nah, 35 ini kita bisa sederhanakan, bagi 5 yaitu 7, dan 2 ini kita bagi ini, diperoleh 120, dan 2 dibagi 256 diperoleh 128. Maka diperoleh MY-nya yaitu seperti ini.
Nah, kira-kira di MY apakah ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke, kita lanjut mencari MX kan. MX sama dengan integral 0 sampai 2 Y topi dm. Nah, Y topinya tadi kita sudah peroleh nih. Y topinya kita peroleh 3 akar X plus X per 2 min 9 per 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. Perduanya kan dia tidak ada variabel X kan, maka kita bisa keluarkan dia dari integralnya. Jadi 5 per 2 dikali setengah dm ini. Nah, kemudian kita operasikan yang sebelah sini terlebih dahulu. Diperoleh ini. Oke. Dan kita integralkan masing-masing. Integral dari min x pangkat 5 itu min 1/6 x pangkat 6. Dan integral dari 18 x pangkat 3 itu 18 per 4 x pangkat 4. Dan integral dari 9 x pangkat 2 itu 3 x pangkat 3. Dan integral dari min 81 x yaitu min 81 per 2 x kuadrat. Dan kita bisa substitusikan x sama dengan 2 dan 0. Sehingga diperoleh seperti ini. Min 3 per 2 per 3 ditambah 72 ditambah 24 min 162. Diperoleh yang ini. Yang ini diperoleh min 66 Nah, kemudian kita selesaikan yang ini dulu. Jadi min 32 min 192 per 3. Oke. Diperoleh 5 per 4 dikali min 230 per 3. Oke. Itu sama dengan min 575 per 6. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan kan. Dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 ini 1 1,5 gitu. Nah, 115 min 115 kali 5 itu min 575. Sehingga diperoleh MX-nya itu sama dengan min 575 per 6. Nah, karena kita sudah ada M, MY, dan MX, maka kita bisa langsung mencari titik pusatnya. Di mana X bar itu sama dengan MY per M. Nah, MY-nya itu tadi kita peroleh 120 per 120 akar 2 ditambah 128 per 7. Nah, M-nya kita peroleh 12 akar 2 ditambah 35. Nah, yang ini dia itu M, MY, dan kita per M. Nah, M-nya kan dia 12 akar 2 ditambah 35. Kalau kita balik, jadi 1 per M, gitu kan. Kalau dibuat operasi perkalian, maka pembagian ini menjadi 1 per M. Sehingga ini diperoleh seperti ini. Oke. Dan Y-barnya yaitu MX per M. MX-nya tadi kita peroleh min 575 per 6 dan dibagi M. Kalau kita ubah M ini menjadi perkalian, berarti 1 per M. Begitu ya. Diperoleh hasilnya seperti ini, semua ini. Sehingga pusat masanya yaitu 120 akar 2 ditambah 128, yang ini jika per 7 dikali ini. 7 dikali 7 dikali 12 akar 2 ditambah 35, koma Y-barnya berarti min 575 per 6 dikali 6 dikali 12 akar 2 ditambah 35 gitu. Sudah selesai untuk yang soal nomor 4. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Oke, Hikmiatus boleh.
Ya. Nah, oke, aku mau jelasin ya. Kan Y bar itu sama dengan MX per M kan. Nah, kalau menggunakan rumus langsung, dia MX-nya itu integral A sampai B, densitas, integral densitas per 2, gini kan. Kemudian dikali F, dikali F kuadrat min G kuadrat. Itu. Nah, sebenarnya itu bisa aja kalian langsung mensubstitusikan tanpa harus menjabarkan satu-satu ini. Akan tetapi, menurut saya, dengan menggunakan mensubstitusikan ke dalam rumus langsung, ditakutkan. Karena kan ini integralnya kan sangat-sangat rumit ya. Jadi kayak sulit gitu untuk langsung mensubstitusikan ke dalam rumus X bar atau Y bar sama dengan gitu. Nah, jadi caranya itu kita pisah terlebih kita pisah-pisah seperti ini. Dan cara yang ini itu sama dengan hasil cara yang ini itu akan sama dengan hasil dengan mensubstitusikan secara langsung. Mungkin kalian nanti bisa coba ya untuk membuktikan bahwa dia itu benar atau enggak sih gitu. Gimana hukumnya kira-kira? Hikmiyah. Fx. Oh ya, karena kan fungsinya cuma ada satu kan ya. Ya, karena di sini fungsinya itu ada dua, maka ini menjadi f kuadrat min g kuadrat gitu. Kalau fungsinya ada satu berarti dia itu nggak usah, g-nya itu nggak usah. Jadi densitas dibagi dua f kuadrat gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi? Gimana hukumnya? Iya, iya benar-benar. Jadi menyesuaikan aja. Kalau piasnya itu vertikal, maka X bar-nya berarti MY per M kan? Per M. Nah, MY-nya sendiri itu sama dengan integral AB. Ya, aku agak kesulitan ya. Integral AB densitas. Ini ada X ya, kalau tidak salah. X, F, dikali F. Nah, seperti ini. Nah, ini sama aja dengan yang tadi kita peroleh. Kan rumus MY kan dia X topi DM. Ya kan? Nah, ini berarti kayak gini. X-nya itu sama dengan X. Oke. Sama kayak ini. X, ada X. Nah, F-nya itu dia berarti tetap karena di sini fungsinya ada dua, berarti atas dikurangi bawah. Berarti yang ini kan atas kurangi bawah. Nah, yang ini. Oke. Nah, kemudian dikali density-nya. Nah, density-nya tadi kita peroleh itu, diketahui density-nya itu 5 per 2X. Nah, sehingga diperoleh nanti seperti ini. Jadi, sama aja. Nah, ini. Density X, Fx. Ini ada dx-nya ya.
Gimana Hukma? Hukma, Mia, adakah? Oke, mungkin nanti aku akan coba juga menggunakan rumus yang langsung gitu ya, agar kalian kayak tahu gitu. Sebenarnya sama aja kok. Gimana yang lain? Apakah udah aman atau lanjut aja? Oke, lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima yaitu tentang integral tak wajar. Mana-mana ini. Hitunglah hasil dari integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x dx. Oke. Karena dia integral tak wajar, maka kita bisa merubahnya menjadi limit a menuju tak hingga. Sehingga ini tak hingganya itu menjadi a, integral 0 sampai a e pangkat min x dx. Ya, konsep integral tak wajar. Nah, kemudian kita bisa mengintegralkan e pangkat min x terlebih dahulu. Diperoleh e pangkat min x, kemudian kita substitusikan nilai a dengan 0. Sehingga diperoleh e pangkat min a min e pangkat 0. Nah, karena ini dia itu 1, berarti min 1, e pangkat 0 kan 1. Nah, yang ini dia itu kan sama aja dengan min 1 per e pangkat a. Nah, karena a-nya dia sangat besar sekali menuju tak hingga, maka nilai ini itu sama dengan 0. Jadi limit untuk yang ini dia itu sama dengan 0. Min 1 berarti dia itu sama dengan 1. Sehingga limit a menuju tak hingga dari ini semua yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kira-kira begitu. Nah, apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Yang kelima. Oke, aman ya. Nah, lanjut ke soal yang B. Nah, soal yang B ini menurut saya antara typo atau ya emang kayak gitu. Tentukan apakah integral 0 sampai tak hingga e pangkat min x cos x dx itu konvergen atau divergen. Nah, di sini tapi dia ada. Anda dapat menggunakan hasil dari A. Nah, sedangkan A-nya sendiri kan dia hanya fungsi e pangkat min x kan, nggak ada cos x-nya. Gitu. Kalau dia sama maksudnya fungsinya e pangkat min x, maka dia jelas konvergen. Karena integralnya kan dia bernilai 1 kan. Nah, integralnya kan bernilai 1 kan. Maka fungsi ini dia itu konvergen ke 1. Maka jawabannya seperti itu aja. Nah, kalau dia fungsinya yang emang benar e pangkat min x cos x, e pangkat min x cos x, nah ini emang dia fungsinya benar-benar ini, maka kita bisa menyelesaikannya. Kita bisa menyelesaikan dengan rumus parsial ya. Sehingga jika soal benar itu 0 sampai tak hingga e pangkat min x cos x dx, sehingga limit a menuju tak hingga dari 0 limit a menuju tak hingga integral 0 sampai a e pangkat min x cos x dx. Nah, kemudian kita
integralkan yang ini dengan menggunakan parsial, integral parsial diperoleh sin x min cos x per 2 pangkat x. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan a dan 0. Sehingga apa? Sin a min cos a dikurangi sin 0 min cos 0. Nah, sin 0 sendiri dia kan bernilai 0. Dan cos 0 dia itu 1. Jadi di sini min 1. Dan 2 kali e pangkat 0. E pangkat 0 sendiri dia itu 1. Jadi yang ini dia itu bernilai min setengah. Nah, lalu yang ini. Nah, sin A min cos A. Dengan A-nya itu menuju tak hingga. Nah, nilai sin A sendiri dan cos A sendiri, dia kan maksimal 1 kan. Dan minimal dia itu min 1. Sehingga yang atas ini, dia itu, kalau sama-sama ya, entah dia itu min 1 dan 1, atau dia 1 dan min 1 gitu. Sehingga yang atas ini dia bernilai min 2 sampai 2. Lalu yang bawah ini berapa? 2 kali E pangkat A. Nah, karena A-nya menuju tak hingga, maka nilai ini bernilai 0. Sehingga yang ini, semua ini, dia nilainya 0. Gitu. Sehingga 0 min setengah sama dengan setengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi ini dia itu konvergen ke setengah. Gitu. Udah, kira-kira apakah ada pertanyaan? Untuk soal yang ini cukup mudah sih, soal yang kelima ini ya. Oke, aman ya. Nah, karena ini sudah di soal yang terakhir, kira-kira apakah ada pertanyaan mengenai soal 1 sampai 5 deh? Yang kalian bingungkan di soal yang keberapa? Berarti aku mau SS karena ini juga berteman. Oke, sudah. Gimana, apakah ada pertanyaan? Naila, oke boleh Naila. Ini Kak, mungkin ada tips and trick kapan menggunakan metode cakram, cincin, kayak gitu Kak. Oke. Kalau menurut saya, jika aku dari sini ya, jika sudah diketahui fungsinya itu Y sama dengan X, misalnya 2X, itu, dan dia diputar terhadap sumbu X, maka metode yang paling tepat yaitu menggunakan cincin atau cakram. Nah, cincin sama cakram itu sama aja. Bedanya, kalau cakram dia itu hanya satu fungsi saja, sedangkan cincin dia itu ada fungsi lain, ada 2 fungsi gitu. Oke. Nah, kalau dia fungsinya terhadap ini seperti Y sama dengan 2X, lalu diputar terhadap sumbu Y, maka metode yang paling tepat yaitu menggunakan metode kulit tabung. Begitu. Perbedaannya di itu aja sih. Gimana Naila, kira-kira apakah menjawab? Nah, sedangkan di metode kulit tabung, kalau diketahui seperti ini, fungsinya dalam bentuk Y, kemudian diputar terhadap X, maka kita tidak perlu merubah ini ke dalam bentuk X.
kalau menggunakan metode kulit apung ya. Tapi kita bisa langsung mengintegralkan sehingga 2pi integral 0 sampai 1 Y. Efeknya berarti kanan dikurangi kiri gitu aja. Gimana Naila kira-kira? Jadi kalau misalnya diketahui fungsinya itu X kayak Y sama dengan Fx itu bisa Iya, gunain cincin atau cakram. Tapi kalau diketahui fungsinya itu X sama dengan Fy itu sebaiknya menggunakan metode tabung, kulit tabung. iya, Kayak gitu. iya benar. Iya benar-benar. Oke, Kak. Udah paham. Oke. Oke. Yang lain bagaimana? Kira-kira apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada aku tutup ya. Naila tanya lagi ta. Oh, enggak, Kak, enggak. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah aman atau saya tutup aja untuk memantau ya kali ini? Gimana? Aman, Kak. Doain kita ya. Oh iya, amin amin semoga kalian sukses. Oh sukses. Maksudnya lancar dalam mengerjakan kelas kalian, pengujian puas Amin. kali. Ya. Amin. Kasih, Kak. Oke. Nah aku mau tanya nih. Kan aku juga mengajar TBE kan ya, teori bilangan elementer. Nah kira-kira kalian mau kapan sih? Kakak bisanya kapan emang? Nah aku bisanya Kamis besok itu aku bisa, Jumat itu aku bisa, Sabtu aku tidak bisa karena aku ada kunjungan Ormawa gitu. Minggu juga bisa sih. Jumat aja sih kayaknya, Kak. Jadi Jumat kakaknya jam jam berapa? berapa gitu. Kakak biasanya Jumatnya jam berapa? Jumatnya bisanya di pagi seperti jam 8 tadi sama sama siang bisa. Atau enggak nanti di polling aja, Kak, dari Kamis sama Jumat di Oke, grup gitu. oke. Nanti aku akan polling ya, tapi aku sebelumnya akan koordinasi dulu sama Kak Adam ya terkait Mama Toya yang matematika disk itu. Kan kalian ada madis juga kan ya. Sedangkan geometri juga udah ditentukan jadwalnya itu di hari Kamis begitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup ya. Gimana? Kak. Ya, Kak. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga sukses dan kalian lancar nanti membahas soal kalinya. Oh, mengerjakan soal kalinya. Dan mungkin kalau ada kalian ngerjain soal lain dan ada pertanyaan, mungkin bisa kalian chat aku aja gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke. Ya, aku juga terima kasih ya.